Fine, thank you. Oke. Pak. Abang lapar bukan? Dibawa sedikit, Pak. Acaranya apa ini, Dek? Acaranya syukuran, Pak. Pak, sebentar, Bapak kok kenapa orang biasanya di sini kok ini? Ini bapakmu. Sebentar. Ini siapa? Tangannya di sini, ini kenapa di sini? Kalau yang di sini udah umum, Dek. Lagian kan ini apa? Mungkin aku punya ayah seperti kamu. Tidak mungkin aku punya ayah seperti kamu. Sabar, jangan emosi gitu. Pakai nungguin temennya sih. Maksudnya apa? Nggak ada apa-apa tuh. Ada pohon di situ, sini nggak ada apa-apa. Kali 24 orang itu harus dikasih jam. Hai, apa kabar semua? Balik lagi bareng aku, Ikal, di channel Cihabi TV. Channel tempat kita bahas isu panas, santai, tapi tetap kritis, tajam, dan berani. Kali ini, kita akan bedah perjalanan karir seorang tokoh publik. Dari penyiar radio, pelawak sukses, presenter papan atas, hingga jadi anggota DPR. Yup, siapa lagi kalau bukan Eko Patrio? Dan sekarang, namanya justru jadi sorotan karena joget-jogetnya yang dianggap menyakiti hati rakyat. Pertanyaannya, masih pantaskah ia duduk di kursi wakil rakyat? Awal karir di dunia hiburan. Nama lengkapnya, Eko Hendro Purnomo, lebih dikenal dengan nama panggung Eko Patrio. Karirnya dimulai dari dunia radio. Ia dikenal sebagai penyiar dengan gaya kocak, humoris, dan dekat dengan pendengar. Lalu di awal tahun 90-an, ia membentuk grup lawak Patrio bareng Akri dan Parto. Dan boom, Patrio langsung melejit jadi salah satu grup lawak paling populer di Indonesia. Kalau yang di sini udah umum, Dek. Lagian kan ini apa? Mungkin aku punya ayah seperti kamu. Tidak mungkin aku punya ayah seperti kamu. Sabar, jangan emosi gitu. Pakai nungguin temennya sih. Maksudnya apa? Nggak ada apa-apa tuh. Ada pohon di situ, sini nggak ada apa-apa. Kali 24 orang itu harus dikasih jam. Lewat acara Ngelaba, mereka sukses menghadirkan humor segar yang bisa diterima semua kalangan. Eko Patrio pun jadi salah satu pelawak paling dikenal di era itu. Dari situ, namanya mulai merambah ke dunia televisi lebih luas. Dari pelawak menjadi entertainer papan atas. Eko nggak berhenti hanya di panggung lawak, ia juga jadi presenter berbagai acara TV, mulai dari variety show, kuis, sampai acara musik. Gayanya yang khas, cepat tanggap, dan penuh energi bikin dia laris manis di layar kaca. Bahkan, Eko sukses mengubah citra dirinya. Bukan sekedar pelawak, tapi juga entertainer serba bisa. Dan di balik panggung, dia juga mulai dikenal sebagai pebisnis hiburan. Singkatnya, Eko berhasil menempatkan dirinya sebagai artis papan atas. Terjun ke dunia politik. Tapi puncaknya tahun 2009, Eko Patrio banting setir. Ia masuk ke dunia politik lewat Partai Amanat Nasional. Dan sejak itu, ia sudah beberapa periode duduk sebagai anggota DPR RI. Awalnya, banyak yang menaruh harapan. Seorang entertainer yang dekat dengan rakyat, siapa tahu bisa membawa aspirasi rakyat kecil ke parlemen. Tapi, kenyataannya, joget-joget yang menyulut kritik. Yang lebih sering muncul ke publik bukan gebrakan di parlemen, tapi justru kontroversi. Salah satunya, momen ketika Eko Patrio berjoget-joget di acara resmi. Bayangin, di saat rakyat lagi susah, harga barang naik, ekonomi terjepit, wakil rakyat malah tampil berjoget ria seolah-olah tidak peduli. Bukan hiburan, tapi justru jadi luka, jadi tamparan keras buat rakyat kecil. Dan jangan lupa, gaji serta fasilitasnya semua dari uang rakyat. Bukankah ini bentuk ketidakpekaan yang sangat menyakitkan? Kalau kita tarik garis lurus perjalanan karir Eko Patrio, mulai dari penyiar radio, jadi pelawak terkenal. Dari pelawak, naik jadi presenter papan atas. Dari presenter, masuk ke politik dan duduk di kursi DPR.
Dan dari politisi, kini justru jadi bahan kritik keras karena kelakuan joget yang tidak pada tempatnya. Pertanyaannya guys, masih pantaskah Eko Patrio jadi anggota DPR? Atau sudah saatnya ia dicopot karena lebih sibuk mencari panggung ketimbang memperjuangkan nasib rakyat? Jadi, menurut kalian gimana? Apakah Eko Patrio lebih cocok kembali ke dunia hiburan? Atau masih layak diberi kesempatan sebagai wakil rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita diskusikan rame-rame. Oke guys, sekian dulu dari aku Ikal di channel Cihabi TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan topik-topik panas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap berani, dan jangan pernah takut bersuara. Salam Cihabi TV. Pak, ada yang jelek, Pak. Saya nyasar-nyasar ke sana kemari, nabrak 4 kali, baru ketemu sama Maaf. Mau ke toilet dulu, ayo, ayo. Itu Romannya udah ngondong. Oh yang cacat. Oh, kaya itu. Alhamdulillah. Ini Cantik kali. Aku ada Ya, maksud niat ya, baik saja. Aku ada maksud niat baik saja. Aku ada maksud niat baik saja. Aku ada niat maksud. ini aja kan udah jadi nih. Yang ini, Pak. Ini kamu udah gede, malu. Masa masih kayak anak kecil aja baju diginiin. Ditebang semua baju kamu. Kamu tuh anak nakal. Tangannya di sini kenapa di sini? Kalau yang di sini udah umum, Dek. Lagian kan ini apa? Maksudnya apa? Nggak ada apa-apa tuh. Ada pohon di situ, sini nggak ada apa-apa. Kali 24 orang itu harus dikasih jam.